perjalanan ini continuous ride, solo ride. Jadi terus menerus. Banyak orang melakukan, mereka tinggalkan motor atau mobil, kembali. Pergi lagi, kembali. Ini enggak. Terus lanjut. Sampai kembali ke Indonesia. Sayang motor hilang, dicuri. Di Amsterdam. Dan gone, motornya hilang. It's gone. Tiba-tiba channel saya banyak sekali melahirkan atau mengundang para traveler. Macam-macam aja. Nanti ada Om Hauke juga ya akan tampil di sini, keren banget, umur 68 tapi keliling dunia pakai Land Rover. Dan ini tidak kalah hebatnya. Hampir 100 negara pakai motor sendiri. Ya, Kang JJ. Selamat datang, Kang. Selamat sore, selamat jumpa. Kabar baik. Kabar baik. Nama aslinya Jeffrey Polnaya. Polnaya. Orang mana sih? Ambon. Saya lahir di Bandung, ada darah Ambonnya juga. Polnaya itu Ambon kan? Ambon, dari Maluku. Dari Maluku. Iya. Di mana ya? Pulau apa? Di Saparua. Oh, Saparua. Iya. Thomas Matulesi. Thomas Matulesi. Patimura ya? Patimura. Ada darah, makanya petualang. Kalau Patimura bawa parang nih. Akan bawa apa? Terus jadi panggilannya JJ, singkatan. Oh, itu jadi bukan JJ. Jeffrey dan apa. Bukan. Tapi itu jurik jalanan. Jadi Jurik lucu, jalanan. waktu saya muda, umur 20, saya udah seneng naik motor. Tapi pada saat itu karena motor besar itu motornya banyaknya bodong, kan kita mesti illegal saat itu. Jadi saya pakai motor tua yang 500 cc bekas pastur, keliling Indonesia. Apa ya mobil apa? BSA? BMW, terus ada Royal Enfield tapi yang old one. Yang tua. old one, Ya, ada BSA klasik, dulu ya? BSA. Motor Jawa? Ya, Norton. Wow, itu motor di kebun semua tuh, Kang? Betul, Motor AJS. ya. AYS ya? AJS ya. AYS. Lalu Okay. dengan itu Ada BSA? BSA. Wah, saya kok hafal ya. Ya, BSA 500. Saya tuh ajaib, Kang. Ya, Nggak pernah itu punya, tapi motor hafal. Inggris. Terus. Jadi saya keliling. Nah, ada event di Medan, orang ketemu saya. Ntar seminggu kemudian ada event di Lampung, ketemu lagi. Ntar 2 minggu di event di Bali, ketemu lagi. Wah, ini katanya di mana-mana kayak setan katanya. Jurik. Jadi, makanya jurik jalanan. Akhirnya disingkat Kang JJ. Berapa negara, Kang? Udah 99. wow, sebentar lagi 100. Ya, sebentar lagi 100. Tambah Afrika kelar nih ya, 100 lebih ya? 100 lebih, mungkin 130-an, 120 lebih. Semua benua ada habis ya? Semua benua. Asia, Australia, Eropa, ya, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika. Kalau Arktik kita nggak ngitung karena dia bukan benua, dia bukan daratan. Iya. Dia air. Tapi di selatan itu Antartika, daratan. Ya. Jadi sudah tinggal Afrika. Saya tinggalkan Afrika untuk yang nanti kita terakhir jelajahi. The best for last. The best for the last. Wow. Apa sih kenikmatannya jalan ninggalin keluarga bertahun-tahun? Tuhan itu menciptakan dunia ini luar biasa. Dan kita itu diminta untuk mengembarakan sebenarnya. Untuk melihat kebesaran Tuhan. Ciptaan Tuhan. Dan luar biasa. Saya sampai sering kali saya speechless, nggak bisa bicara. Indahnya luar biasa. Saking indahnya kita bisa nangis tuh. Dan itu badan maco nangis juga ya? Iya. Nangis dalam arti kata keluar. Terharu ya? Terharu dengan keindahan dan kehebatan ilahi ya. Jadi memang luar biasa. Gitu. Saya start waktu itu tahun 2006. 2006 saya kembali finish 2015. Di tengah-tengah saya kembali ke Indonesia karena dipanggil sama IMI untuk diberikan Lifetime Achievement Award. IMI waktu itu zaman apa? Siapa? Ari Batubara itu ya? Iya, Pak Ari Batubara. Juli Ari Batubara. Okay. Jadi perjalanan ini continuous ride, solo ride. Jadi terus menerus. Banyak orang melakukan, mereka tinggalkan motor atau mobil, kembali. Pergi lagi, kembali. Ini enggak. Terus lanjut. Sampai kembali ke Indonesia. Jadi selama perjalanan dari Indonesia ke Barat, ke Asia, Afrika, Eropa. Dari Eropa dipanggil pulang dulu. Terus kembali lagi ke Eropa, sayang motor hilang, dicuri.
Di Amsterdam. Oh, dia nyuri motor juga ya? Ada yang nyuri motor. Kayak di sini juga ya? Itu luar biasa. Jadi ya Amsterdam saya udah feeling. Malah waktu sore-sore saya bilang, gimana motor saya aman parkir? Oh no problem katanya. I've been here 5 years. Saya kerja di sini 5 tahun nggak pernah ada masalah. Gini aja deh. Ada nggak yang di basement? Saya bilang. Itu kan biasa di basement 1 malam kita bayar 4 euro, 3 euro gitu untuk motor parkir. Nggak ada masalah. You lihat dong, itu ada CCTV, itu kan kantor polisi katanya. Saya lihat bener. Jadi depan penginapan itu kantor polisi. Itu kan ada CCTV. Ya no problem. Ya udah, aman. Jam 12 malam saya masih jalan, masih ada. Pagi-pagi udah siap berangkat, nggak ada. Nggak ada. Ternyata saya ke kantor polisi, saya minta itu CCTV, tolong kameranya ke motor saya. Oh itu CCTV-nya kosong. Dummy. Untuk nakut-nakutin. Aduh. Kita itu terkadang ya. Menganggap bahwa polisi di luar itu jauh lebih hebat. Nggak juga, Pak? Nggak juga. Dan gone. Motornya hilang. Dan kita ke kantor polisi itu nggak ada yang sibuk. Oh gitu. Di mana hilangnya? Jam berapa? Kan kalau kita polisi di Indonesia kan, oh ya gitu Pak. Hilang iya Pak. Oh kalau mungkin bisa dicari. Senang, nggak duduk aja santai. Cuma dia catat, oke, ya thank you, oke. Udah dulu. Akhirnya apa? Ganti motor? Akhirnya dikirim dari Indonesia. Jadi kawan-kawan kirim motor dari Indonesia, saya paksa nunggu, kirim motor, jalan lagi meneruskan perjalanan. Pakai BMW ya? Pakai BMW. BMW tahun 2003. Kenapa harus pakai BMW? Karena saya sudah terbiasa, saya pakai motor klasik yang saya bilang waktu. Berapa cc? 1150. 1150? Ya. Wow. Dan dulu belum ada dealer di Indonesia. Jadi kita sengaja kirim, lalu dia dibayar pajaknya semua. Sumbangan dari teman-teman? Jadi keliling dunia ini, saya 5 tahun cari sponsor, nggak ada yang mau sponsorin. Saya ke perusahaan, dibilang orang gila. Kang JJ, sejak Indonesia merdeka, nggak ada tuh orang keliling dunia naik motor. Kenapa? Karena nggak mungkin. Impossible. Oh iya Pak. Saya kemana-mana nggak ada yang mau. Akhirnya saya jual company. Company saya jual, saya start. Jadi membiayai perjalanan pakai motor ini dengan menjual perusahaan? Iya, dan ada bantuan dari kawan-kawan, termasuk Bang Fahmi Idris. Ya, waktu almarhum. Itu beliau almarhum, betul, almarhum. Kita buat kita kumpul untuk ada Nelo Vega, dan kita support lah, endorse. Tapi ya paling tidak support doa juga penting. Gitu. Dan akhirnya bisa terlaksana mulai start tahun 2006. April. Boleh tahu perusahaan apa dulu Kang? Saya buat rubber part, karet, untuk motor, untuk footstep, untuk kalau mobil tua itu ada white wall-nya yang putih, ya putih di ban. Ya. Nah itu saya buat. Oh yang lingkaran putih. Lingkaran putih itu white wall, itu saya buat. Jadi ya lumayan lah. Itu pun saya punya karyawan sekitar 40-an lah. Ya akhirnya dilepas. Jual semua? Dijual. Istri nggak marah? Ya. Ini calon penghuni surga kloter pertama nih. Oh iya betul. Ditinggal-tinggal. Satu hal. Kalau kita mau melakukan hal-hal seperti itu yang penting support dulu. Tanya dulu keluarga. Jangan bicara ego mau berangkat lalu ini enggak. Kita tanya. Ketika justru mereka ayo berangkat ini ya, for peace kan, right for peace. Kenapa right for peace? Saya waktu itu masih muda, jiwa idealisme saya masih tinggi. Wah itu ya, ya idealisme waktu muda kan. Negara kita disebut negara teroris, ada bom Bali, blem. Travel ban, nggak boleh orang Indonesia, jangan teroris. Kan zaman dulu itu internet nggak seperti sekarang. Kita banyak lihat dari TV. Dan kalau ketika dibilang Indonesia ada bom di Bali, orang di luar berpikir seluruh Indonesia meledak. Ya. Itu kan. Yang terlihat hanya suasana di daerah situ, nggak seluruh Indonesia. Padahal kita di Bandung kagak denger
Jakarta nggak tahu. Tapi kan dunia nggak mau tahu. Cuman kalau saya cuman protes lalu berdiri di HI, dunia nggak denger. Jadi gimana saya datengin negaranya. Saya naik motor, saya lihat negaranya. Saya rasakan udaranya, saya makan makanannya. Saya rasakan semuanya. Sehingga saya tahu dia dan dia tahu saya. Dan di situ terjalin bahwa ini loh. Banyak kayaknya teman-teman yang datang ke Indonesia. Gitu. Dan walaupun negaranya travel ban, my friend said I can come. Jadi karena datang. Dan ternyata seru. Akang di sana ngapain aja? Di negara-negara ngapain aja? Cuman passing aja atau stop? Atau ada kegiatan? Nah itu. Kenapa makanya lama? Karena explore. Menjelajah. Jadi saya nggak seringkali, cuma 6 bulan pertama saya tahu di mana saya akan nginap, di mana saya akan stop. Setelah itu jalan aja pagi. Bebas. Pokoknya directionnya saya mau ke utara. Udah, nanti ketemu penduduk. Wah itu di sana ada gunung bagus. Oh ya udah, saya naik gunung. Oh ternyata nggak ada camping. Ya buka tenda. Di motor saya punya semua. Saya punya kantor, saya punya rumah, saya punya bengkel, saya punya restoran. Pokoknya saya tidak depend on anything. I can live everywhere. Saya bisa stop dimanapun, berhenti, makan, nggak ada masalah. Gitu. Dan kita harus siap dengan apapun terjadi. Ekstrim apa Kang JJ? Makanan misalnya. Pernah makan apa aja setelah dalam perjalanan? Jadi makanan tuh macam-macam, Pak. Untuk survive, ya. Untuk kenikmatan, untuk budaya, untuk kesehatan. Ini jadi macam-macam. Beda-beda. Okay. Kalau untuk survive, ya untuk survive lah. Mau orang bilang mie instan, oatmeal, atau makanan-makanan yang di packing untuk kecil, untuk militer itu juga bisa. Ada komplit tuh, ada udah vitamin. Terus untuk budaya, ini lumayan aneh nih. Kadang-kadang weird, very weird. Dan aneh. Dan mereka makan dengan rame-rame. Ada yang baru datang masih tangannya belum bersih. Pernah makan apa aja? Ya itu. Ada modelnya model tikus di Australia, Amerika Selatan. Amerika Selatan? Itu seperti tikus. Dan ketika dia sedangin di meja, kita makan. Dan mereka respect ketika kita ikut makan. Dan itulah makan untuk budaya. Gitu. Atau ulet kecil. Makan pergaulan ya. Atau ulet. Ulet kadang-kadang masih gerak-gerak gitu. Ya udah makan aja. Makanya makan itu jangan pakai mata. Makan itu pakai mulut. Dimakan walaupun ulet, bayangin aja nasi Padang. Jadi asik-asik aja. Jadi satu hal lagi bahwa kita nggak boleh untuk jadi seorang explorer itu diusahakan kita nggak boleh gelian ya. Ini jangan, nggak bisa. Oh saya nggak mau itu. Oh itu nggak boleh. Nggak bisa. Jadi harus nggak boleh banyak pantangan ya. Usahakan kita nggak punya kebiasaan. Misalnya bangun pagi, saya harus minum kopi dulu, baru nanti bisa BAB. Kalau di gurun pasir, mana ada kopi? Atau punya selain kebiasaan pantangan, kecenderungan. Jadi misalnya, saya harusnya ngerokok, jam sekian perlu rokok. Kalau kita habis rokok, di mana? Jadi itu semua hilangkan. Jadi we don't need anything. Kita bangun pagi cuman punya air putih juga asik aja. Bagaimana? Dan semua itu membuat kita nggak pernah capek. Nikmati apa yang diberikan semesta saat itu. Don't ask what you don't have. Jangan tanya. Misalnya, kita hari ini nggak punya yang spesial, ya udah. Menikmati yang ada, yang semesta berikan. Jadi setiap hari itu asik, no bad day. Dan ketika itu terjadi, kita merasa in heaven. If you feel comfort in uncomfort zone, this life is heaven. Ketika kita nyaman,
Yang bagi orang tidak nyaman, orang udah, waduh ini panas banget 50, udah komplain nih. Kita enjoy aja, kita tenang, kita bersyukur, ya Allah terima kasih. Saya sudah sampai tempat ini, saya lihat kiri, wih itu gurun bagus bener ya. Jadi cropping langsung, wow. Maybe I'm the only one yang bisa lihat itu. Wow, oh thanks. Itu panas kan kerasa. Panas kan di sini. Kita, panas. Saya pernah riding di Skandinavia, dingin, -3, -4. Saya riding sama orang Skandinavia, mereka aja udah pingin berhenti. Kita gantian. Kadang-kadang dia di depan, saya di belakang, kita berenam. Terus itu gantian gitu. Pas saya di depan, mereka udah kasih lampu, ada race area gitu kan. Di race area kan tertutup, dalamnya kan semua ada. Heater apa. Udah kasih lampu, saya jalan terus. Mereka bilang, oh Ken, kamu orang tropis tapi bisa. Itu perbedaan saya sama kamu. Kamu melawan udara ini. Kamu dingin, kamu pakai jaket tebal, kamu berusaha melawan. Alam gak bisa dilawan. Lalu gimana? Enjoy it. Oh Ken, -3. Enjoy. Enjoy in your brain, enjoy in your semuanya mind. Nikmati. Bersyukur. Jadi jalan, oh ya Allah. Asik nih, dingin banget. Terima kasih saya bisa merasakan ini. Bersyukur saya. Ini kan sel tubuh kita semua jadinya bersyukur, bukannya melawan. Ya kan? Ya? Iya, jadi kita tuh, waduh asik. Ini yang belakang ikutin udah kedinginan, ngelawan. Habis energinya. Kita gak habis. Akang kan dibolak-balik kan ya? Ada perjalanan yang paling lama ninggalin rumah tuh berapa lama ya Kang? Jadi selama 9 tahun itu saya semua pulang sekali. Makanya disebut continuous solo ride. Jadi terus menerus. Itu pulang karena istri dipanggil dulu. Dipanggil sama IMI untuk diberikan Lifetime Achievement Award. Sampai Indonesia, istri hamil. Jadi ya ditunggulah anak supaya lahir dulu. Dan kebetulan kawan-kawan minta buat buku, jadi ya saya coba tulis. Ternyata nulis buku tuh nggak gampang. Setahun, 2 tahun udah selesai buku, baru saya berangkat lagi. Oh, anak berapa? 6 semua. Ya Allah, sering ditinggal aja 6 ya. Sering ditinggal. Kalau nggak pergi-pergi 12 gitu. Saya kebayang istri Anda tuh orangnya, waduh, tabah banget ya. Dan ditinggal. Saya juga kadang-kadang nanya, ini saya senang. Setiap you pergi, you pulang jadi manusia yang jauh lebih baik. Dan itu buat saya berkah katanya. Itu kata istri. Iya. Siapa nama istri? Maya. Maya. Terus sebelum saya kawin juga, misalkan nih saya bilang, satu saat ada mimpi besar. Posisi kamu di mana? Dia bilang, saya akan di belakang kamu, mendorong kamu. Dan saya tidak akan pernah berada di antara kamu dan mimpi kamu. Wow, udah besok kawin aja. Ya, tetap ya, dukungan keluarga itu penting. Dukungan keluarga penting. Dan luar biasa. Itu yang membuat kita justru relax, bertahan. Gitu. Sampai anak saya kan waktu yang gede itu juga berangkat tuh dia mesti saya di jalan masuk kuliah. Tahun 2005 itu. Ya, saya udah jalan, dia kuliah di Unpad. Dia bilang, Daddy itu jauh tapi dekat. You protect me from the distance katanya. Oh ya, gimana bisa? Ya satu saat saya dipanggil dosen saya, killer Dad. Dosen saya tuh killer banget. Terus? Orang takut. Terus dia panggil, dia absen. Rendra Prastapolnaya. Diam dosennya. Kamu siapanya Jeffrey Polnaya? Anaknya. Oh oke. Dan dosen killer itu jadi baik. So, waduh, saya jadinya seneng Dad. Dari jauh aja Daddy bisa istilahnya melindungi saya. Gitu. Bahagia banget ya. Bahagia. Ya, itu bagian-bagian yang menyenangkan juga ya. Kita dari jauh juga dengarnya. Dan saya walaupun di jalan tetap responsible, kuliah, sekolah, tetap kita. Bukan berarti jalan terus kita meninggalkan semuanya, enggak. Responsibility tetap nomor 1 lah. Kan nggak murah Pak perjalanan kayak gitu.
Itu yang saya pikirin. Ya, meninggalkan. Dan saya kan nggak bawa uang banyak. Saya cuman bawa, bukan cuman ya, tapi kalau udah jadi dolar kan cuman. Karena sekitar 125 juta perginya. Itu baru berapa negara aja udah mau habis. Tapi ya yang penting itu attitude. Itu yang paling penting. Ketika attitude kita bukan menjadi orang yang biasa aja. Yang penting kita nggak hurting sama ini, nggak melukai siapapun, kita asik ngobrol, ketemu siapapun, memanusiakan manusia. Mau ketemu pinggir jalan orang gembel, ya begitu. Mau ketemu, ya akhirnya terjalin hubungan apa. Dan seringkali, misalnya di Pakistan, saya di pom bensin, ada orang, aduh, bajunya lusuh gitu, ini nanya sama saya, ini motor apa? Saya jawab, motor BMW. Wah, good ya ini. Udah, ya ngobrolnya biasa. Mungkin orang lain nggak mau ngobrol sama dia. Terus begitu, dan saya mau cari, ini udah sore, saya bilang, cari penginapan ada sini. Oh iya, you follow me gitu. Saya follow, mobilnya Mercy. Udah saya ikutin, follow me, ikutin. Dibawa ke rumah besar. Masuk ke rumah besar. Udah kita ngopi dulu. Ngopi. Nah, itu benar, yuk kita ke hotel. Ini kamar banyak. Yuk tinggal aja gitu. It's mine. Wah. Bayangin. Dan itu luar biasa. Dan itu enggak sekali, 2 kali. Itu sering kali kejadian. Luar biasa. Jadi pernah juga motor saya rusak di Meksiko. Saya mau ke Belize, mau ke Belize dari Yucatan, mau ke Belize, ya ke Belize, udah pas di border, untung belum lewat. Tiba-tiba, gearboxnya pecah. Waduh, dia bilang dia begini. Tiba-tiba anak muda, dung naik motor tua, dia balik lagi. Terus dia ngomong bahasa Spanyol, kamu bukan orang sini kan? No. Speak English, speak Spain, poquito, sedikit. Wah, ternyata kamu big problem ini. Ya, itu. Ternyata dia dokter. Dia bawa saya, saya tulis, wah saya masalah nih, problem gini. Itu Desember lagi. Kalau di Meksiko itu udah masuk bulan Desember ke sana, di Amerika Latin itu mereka menjelang Natal. Ya? Iya, fiesta. Jadi waduh, kantor-kantor pada tutup, apa udah party ya. Dan itu sampai tanggal 10 Januari 12 masih tutup. Dan itu kejadian tanggal 15. Jadi waduh repot nih. Saya bilang, saya tulis, wah saya begini. Tiba-tiba dari Merida. Tulis kemana? Di teman-teman. Jadi kita ada grup. Ya, dia kan, saya masuk negara itu biasanya buat grup. Sama rider lokal. Saya bilang, waduh, saya stuck nih di Yucatan karena gini-gini. Tiba-tiba dari Merida, Jeffrey, please coming. Pakai bus aja. Motor kamu simpan di sana. Ini kamu nggak mungkin bisa benerin. Ini semua fiesta. Jadi saya tinggalin, saya naik pas. Oke, ini untuk kamu. Rumah besar. Kulkas komplit. Dia bilang, dia dokter gigi. Istrinya dokter gigi juga. Itu mereka pagi jam 7 udah berangkat. Nanti pulang jam 9. Jadi saya sendirian di rumah. Rumah demikian besar, kamar. Jadi, ya itu. Tidak semuanya hanya karena uang. Jadi rupanya attitude itu ya itu. Karena ini kan dari mulut ke mulut. Tapi ketika kita bukan orang yang disukai atau yang mereka udah janganlah ribet nanti urusannya. Kan ya. Tapi begitu ini udah asik. Memang asik. Jadi selama menunggu itu yang mestinya saya keluar uang ratusan dolar, bahkan ribuan dolar, nggak keluar. Bahkan tiap hari Sabtu mereka kan pergi tuh ke Teluk Meksiko pakai yacht. Dia kayak juragan naik yacht.
Ya itulah. Ketika kita selalu mensyukuri, Allah itu kan nggak tidur. Kita juga diberi dengan cara yang lain. Makanya hidup tuh jangan banyak komplain. Syukuri aja. Walaupun lagi ada masalah, syukuri aja. Percayalah bahwa di balik itu ada sesuatu yang luar biasa. Jadi banyak orang nih, Bang Helmi, ketika lihat diberi wall, tembok di depannya, mereka akan selalu berdoa, ya Allah ya Tuhanku, hilangkan tembok ini. Biar saya bisa lewat. Padahal kan maksudnya, ada maksudnya. Kalau saya doanya nggak saya hilangkan. Ya Allah, beri saya jalan melewati tembok ini. Udah, tenang aja dulu. Tiba-tiba, ada tali gitu kan. Ada ini. Begitu di atas ternyata pemandangannya luar biasa. Nah itu kan ilmu. Dan ini lain kali ada tembok kita udah cari-cari. Jadi di jalan itu selalu ada masalah. Tapi Bung Helmi, masalah itu adalah sesuatu yang kita belum tahu jalan keluarnya. Ketika kita udah tahu itu udah bukan masalah. Iya kan? Pecah ban bagi saya nggak masalah. Mungkin bagi orang lain masalah besar. Dia nggak tahu. Jadi ketika kita masalah terus kita coba pecahin, kita coba selesaiin terus day by day. Waktu pergi aja saya nggak bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya vokabularinya pas-pasan. Sekarang saya bisa presentasi di Amerika. Dapatnya dari jalanan? Jalanan. Jadi ketika saya presentasi yang dibayar $3.000. $3.000. Nah itu juga di jalan akhirnya presentasi cuma dibayar $100 ya, thank you. 200, 300, terus nambah. Akhirnya orang manggil terus. Wah sini. Kita kenalkan Indonesia. Presentasi apa? Sharing? Sharing. Sharing how to be on the road. Bagaimana survive di jalan. Jadi terutama untuk mereka yang di Eropa dan Amerika. Karena mereka uangnya kan nilainya tinggi. Bagaimana you dengan uang yang pas-pasan. Tapi bisa melihat semuanya. Masuk hotel enggak pasti ya? Masuk. Masuk juga, tapi hotel yang murah? Ya, kalau kita di Eropa, hotel murah pun bagus. Ya. Tapi saya lebih seneng kalau di campsite. Karena di campsite itu kita ketemu traveler. Kalau di hotel kita banyak ketemu turis. Kan nggak semua kota ada campsite. Oh, kalau di Amerika banyak. Banyak. Camping ground. Di Eropa juga lumayan. Kalau enggak di hostel. Selalu ada. Itu jadi kalau di campground itu kita ketemu traveler. Jadi kadang-kadang tukar-menukar. Wah, di sana gunungnya bagus. Kita dari sana lihat apa? Wah, dan mereka luar biasa. Kita nggak pernah ketemu malam-malam tiba-tiba saya nanti bonfire tonight. Kamu datang ya. Kita datang, kita bawa yang kita punya, dia bawa yang punya. Wah, kita seru. Jadi kayak kawan yang udah bertahun-tahun padahal kita baru ketemu, baru kenal. Disatukan oleh satu minat. Iya. Satu hobi. Disitulah mereka, wah kamu orang Indonesia ternyata. Nah, itu kita kenalin. Oh, Jeffrey nanti saya mau ke Indonesia, please. Banyak akhirnya datang gitu. Dan itulah salah satu yang saya suka juga ya. Mereka juga lebih percaya omongan saya. Walaupun travel band datang tetap nekat aja. Luar biasa. Pak, kita mulai dari traveling Anda 2005, Anda mulai start dari Jakarta? Dari Jakarta, waktu itu dari Otomol. Lalu saya ke Sumatera. Oh, ke Sumatera dulu? Nah, Sumatera. Keluar, ke Lampung. Tadinya saya mau ke Port Klang. Ke Malaysia ya? Nyebrangnya dari mana? Dari Medan? Enggak, tapi karena saya mau ke Singapura, itu problem. Jadi akhirnya saya kembali ke Jakarta, saya kirim ke Singapura dulu. Motornya? Nah di Singapura, baru saya masuk Singapura. Saya susul ke Singapura, dari Singapura saya start. Karena kalau dari terus mana? Ke Johor? Singapura, Malaysia Johor ya. Lewat terus ke Malaysia, Songkla, naik ke Thailand, Thailand, Kamboja, Laos, semua. Dari Laos ke Vietnam nggak boleh. Oh ya? Jadi saat saya masuk, kita orang Indonesia pertama yang bisa masuk Vietnam legally ya. Jadi waktu itu saya tulis surat untuk custom di Vietnam. Saya dari Indonesia, nggak boleh. Saya tulis surat lagi ke yang lebih tinggi. Nggak boleh. Saya tulis surat. Nggak boleh. Akhirnya waktu itu Ibu Dubes nanya,
Kang JJ katanya mau masuk sini ya, nggak boleh. Iya Bu, saya udah nulis surat. Coba tulis lagi. Saya ke Perdana Menteri. Akhirnya tulis. Boleh. Nah, lucu. Dari Vietnam, dari Laos, masuk ke Vietnam. Border, imigrasi bilang, you nggak boleh masuk ke Vietnam. Saya jamin, ribuan traveler mau ke sana nggak bisa. Saya bisa, saya udah diizinkan. Nggak mungkin, impossible. Gini aja katanya. Ini paspor, you kita simpen. Saya nggak chop dulu, saya nggak stamp dulu. Karena kalau you udah ke sana, nanti nggak bisa masuk sini. Kan nggak bisa balik lagi, karena belum ada stamp dari sana. Ya, jadi, ke sana aja dulu, ke Vietnam. Nanti kalau bisa balik lagi ke sini, saya baru balik. Jadi saya rayu. Sampai di Vietnam, you okay, good. Itu petugas imigrasi di Laos berdiri. Ini orang pertama. Saya sampai terharu itu. Jadi kita di Vietnam, kemana-mana itu dilihat orang. Vietnam itu waktu zaman saya berangkat 2006 seperti Indonesia zaman dulu nggak boleh motor besar. Sekarang udah boleh. Jadi kemana-mana terus bendera Indonesia selalu ada. Jadi motor saya ada bendera Indonesia dan bendera negara yang dilewatin. Selalu. Karena kita respect. I'm Indonesian, ya saya orang Indonesia dengan bendera saya, tapi saya respect Anda. Saya tamu di negara Anda. Dan itu dampaknya juga kadang-kadang diberhentiin ingin tahu mereka. Kita ngobrol. Dari Vietnam naik terus masuk ke China. India dulu, oke. Pakistan, terus Pakistan sama India juga itu bordernya lucu. Ada namanya Wagah border. Itu kalau tiap sore seremoni, kayak mau perang. Nah motor nggak boleh dinyalain, Pak. Jadi motor harus didorong itu. Motor itu nggak boleh lewat sebenarnya. Yang kan kalau kita lihat Wagah border di siang hari, itu begitu berhenti. Kan orang-orang berhenti, ini truk, semua orang bawa. Pindahin. Truknya nggak boleh lewat. Nah, itu satu kesempatan saya bisa lewat. Tapi nggak boleh nyalain, didorong. Begitu. Ya, tapi nggak ada yang bantu. Bantu dorong. Jadi ya lewat lah kita. Jadi yang tadinya saya dibully sama teman-teman dari, you paling 9 negara pulang nangis-nangis. 9 negara, 10, 11 terus. Motor. Dari India, Pakistan terus? Pakistan ke China. Afghanistan. Saya masuk lagi perang. Wah lagi hebat-hebatnya, lagi bombardir tuh. Pesawat-pesawatnya. Mau masuk Kandahar nggak boleh. Jadi saya di border itu kan kita lewat namanya Khyber Pass. Antara Pakistan dengan Afghanistan itu ada buffer area. Buffer area ini yang jaga, bukan yang jaga, itu property of warlord, juragan perang. Jadi mereka itu punya benteng-benteng. Benteng-benteng, kita lewat satu benteng, izin dulu. Izin ngobrol. Kenapa kamu mau ke sana? Orang mau ke sana, kamu ke sana. Reason. Oh, kamu orang Indonesia. Nanti kalau dia kasih kita chai, oke. Berarti kita saudara. Kita boleh lewat. Chai itu teh ya? Chai, ya teh dikasih susu gitu ya. Itu chai. Jadi bayangin 60 kilo, 8 jam. Karena ada border lagi, bukan border sih, benteng lagi, berhenti lagi, ngobrol lagi. Oke, ini bisa aja kita ditembak. Hilang aja, bisa. Dan ketika sudah sampai di bordernya Afghanistan, itu udah sore kan. Petugas imigrasi di sana kan bukan petugas imigrasi, mereka tentara. Mereka, Mr. Jeffrey, why you want to go there to Kabul? Kamu lihat itu million people want to go there and you the only one. Kamu hanya sendiri yang ke sana. Ini jutaan orang itu pengungsi mau masuk ke sana. Saya bilang saya right for peace. Kalau saya hanya datang negara-negara yang ini, itu right for fun. Jadi saya perlu datang. Akhirnya saya masuk, diizinkan. Ini lucu lagi nih di Afghanistan. Jadi begitu ada konvoy, waduh saya bilang aman, senjata, panser, tank, wah saya ikutin. Baru 10 menit, wih salah nih saya. Kan mereka target. Iya kan mereka target dari
Wah, saya langsung berhenti dulu. Sampai mereka jauh baru saya jalan lagi. Terus ternyata di sana nggak punya money changer. Saya tanya orang, ada hotel. Money changer di mana? Oh, nggak ada. You harus ke toko emas. Oh, oke. Dalam perjalanan ke toko emas rupanya miskomunikasi. Dia maksudnya belok kiri, tapi dia bilang turn to the right. Jadi saya belok kanan. Kanan, kok makin lama makin sepi jalan. Saya lihat ada mobil ngikutin. Begitu saya mau balik disenggol. Jatuh. Bunyi. Dadak. Saya bilang. Saya angkat tangan aja udah. Kita dalam kondisi itu jangan jadi jagoan. Tenang aja. Ada apa? Dalam bahasa Inggris. Money. Oh, rampok. Wah, rampok nih. Saya bilang. Oh, oke. Kita traveler selalu dompetnya banyak. Nggak boleh di satu dompet. Boleh, ya? Jangan satu dompet. Hilang semua. Saya keluarin dompet. Nih, uangnya keluarin. Terus dompetnya saya buang. Ada travel check, ada apa kan. Kita buang. Ambil diinget-inget tuh buangnya kemana. Wah, gelap kan. Ini ada lagi. Nah, please. Dah. Dia hitung mungkin, wah, cuma $300 nih. Wah, more money. Dia lari, lihat motor saya kan jatuh. Nah, mau diangkat nih. Begitu panir tuh box itu diangkat, keluarlah duit. Saya kan uang juga banyak macamnya, Bung Helmi. Saya punya cash money, saya travel check yang harus ditanda tangan. Jadi kalau hilang kita bisa yang nomor segini sampai nomor segini batalkan, hilang. Saya punya juga credit card, saya punya emas. Jadi di tempat terpencil dia nggak tahu dolar, dia nggak tahu rupiah. Emas seluruh dunia tahu. Mau bangsa apapun yang remote, mereka tahu. Jadi jangan bawa emas yang besar, yang kecil-kecil. 1 gram. Tukar sama bensin. Saya bilang, gold. Ya, gold. Kita lihat harga berapa di lokal, ya kan. Oke, tukar. Yuk, jalan lagi. Jadi ketika kita sendiri, kita itu terakselerasi. Daya ingat kita, kepintaran kita, semua itu diminta untuk optimum. Nggak, balik ke tadi, ceritanya gimana Pak? Yang perampok tadi? Nah, udah ditolong kan. Diambil kan semuanya. Saya mau ditembak nih. Waduh, rupanya saya berakhirnya di sini perjalanan nih. Saya tenang aja. Satu hal, jangan pernah menyerah. Lalu apa? Berserah. Berserah pada siapa? Pada yang milik kita. Pada pemilik kita. Ketika kita udah serahkan, kita kan udah bukan punya kita, Pak. Tapi 100%. Kalau perlu 1000%. Ya Allah ya Tuhanku. Saya cuma bilang, boleh buka helm nggak? Oke. Saya buka. Kaget dia. Wih, orang hitam. Mungkin dia nggak ngebayang bahwa ini hitam. Kamu dari mana? Where you from? Indonesia. Dia bilang, orang Indonesia nih. Berapa orang mereka? Mereka berempat. Jadi di belakang 2, di depan 2 yang loncat gitu. Satu lagi saya nggak lihat. Terus dia bilang, orang Indonesia, paspor. Saya nggak langsung ngambil begini, karena kalau mau ngambil gini dia kira ngambil senjata, kita langsung ditembak. Dia bilang di sini. Ya, mana? Bukan nih. Orang Indonesia, mereka ribut antara mereka. Rupanya dulu waktu mereka lawan, sebelum Amerika kan mereka lawan Rusia, kan banyak orang Indonesia bantu tuh. Mereka masih ingat. Jadi, waduh. Akhirnya, ya udah nggak jadi ditembak. Saya dikembaliin $200, mereka kabur. Saya bilang, itu kehebatan dari berserah. Dan nggak ada yang lebih hebat lagi. Banyak sekali hikmahnya perjalanan Bapak ya. Wah, luar biasa. Jadi habis itu dari Afghanistan kemana lagi? Afghanistan kan dirampok, udah. Oke. Akhirnya saya kembali lagi, masuk lagi ke Pakistan. Karena mau ke Kandahar lagi perang lagi dahsyat sekali. Saya kembali ke Pakistan, saya lewat mau ke Iran kan.
ditabrak di tengah gurun. Oleh? Mobil. Jadi kan kalau jalan di gurun kan sebenarnya luas. Karena itu kan bukan jalan. Tanah yang diperkeras kan. Tapi luas itu. Bisa 50 meter, bisa 100 meter. Oh, saya bilang dari arah Lembaran, saya kiri, dia kiri. Saya nganan, dia nganan. Kiri, bang! Wah! Tangan saya retak. Motor rusak. Waduh, saya bilang, hancur motor. Waduh, saya bilang, ya udahlah saya usahain berdiri, saya jalan. Nah, tapi kan saya tahu nih tangan nih retak nih. Karena saya pernah ngalamin, saya tahu besok itu akan semakin sakit. Jadi saya akan berusaha sejauh mungkin saya bisa menjelajah. Jadi sampai malam karena lampu motor rusak, saya gigit senternya. Wah, pokoknya terus jalan. Udah sakit terus jalan. Saya bilang. Sampai udah gelap. Udah malam. Saya udah lemes, saya standarin motor. Itu mie instan juga udah gak digodok. Karena udah lemes badan. Makan langsung? Oh, makan langsung. Karena energi tetap perlu. Makan langsung. Saya lihat minum, aduh. Udah tinggal sedikit. Ya udahlah, saya bilang tenanglah. Saya tidur udah gak buka tenda. Di atas tendanya saya gelar, saya di atasnya. Pagi-pagi saya bangun. Di mana saya? Gak ada jalan. Gak ada siapa-siapa. Waduh. Gimana ketersesat. GPS kan ketabrak rusak. Wah. Satu hal. Semua yang terjadi itu udah jadi ridhonya. Tenang aja. Jadi saya cuman lihat ke atas. Di atas burung-burung bangkai itu udah terbang. Waduh, saya bilang ini nunggu break lunch ini. Saya tenang terus, saya cuman berserah. Kuncinya berserah. Saya bilang, ya Allah, saya berterima kasih, saya sudah sejauh ini. Ini jauh banget nih dari Indonesia. Jadi saya, kalaupun ini hari terakhir, saya ingin sambil tersenyum. Apapun yang terjadi, saya akan hadapin. Udah, saya nyalain mesin. Itu motor merdu sekali. Kayak simfoni. Wah, enjoy. Wow. Sampai wow, saya bilang gitu. Saya naik. Saya bilang sama diri saya. Baru sebelumnya rusak? Rusak dan goyang. Karena forknya kena kan. Rusak tapi bisa jalan. Jadi kan semalam juga saya riding. Jadi kayak ininya lampunya pecah. Fork depannya bengkok gitu. Jadi kan kalau jalan goyang-goyang. Jadi udah saya naik. Saya bilang sama diri saya. JJ, kemarin kita ratusan kilometer, ribuan. Sekarang 10 meter juga gak apa-apa. Yang penting maju aja. Pokoknya semaju-majunya sampai sebisa-bisanya. Udah maju. Itu perlahan. Kok sakitnya hilang ya? Adrenalin. Jadi kita tuh diciptakan luar biasa. Gak sakit. Mulailah saya ngebut. Gurun-gurun itu saya terbang. Gak tahu mau kemana. Jalan aja pokoknya. Ini yang sakit hilang mulai. Jadi saya menikmati sekali gitu. Saya tetap bersyukur. Ya Allah, asik ini. Dari kejauhan saya lihat tegangan tinggi. Menara-menara. Wah, tegangan tinggi. Ikutin. Dia pasti ke satu tempat atau dari satu tempat. Wah, saya ikutin. Dari kejauhan saya lihat truk. Ada truk, ada jalan. Ada jalan, ada kehidupan. Selamat. Jadi, majulah. Jangan jadi jagoan. Kita gak perlu sombong, gak perlu apa. Nikmati aja apa yang diberikan. Pasti ada jalan keluar. Saya percaya itu. Seringkali saya udah mau, istilahnya kaki kanan saya adalah kematian. Kaki kiri saya ya hidup lagi gitu. Dekat sekali dengan kematian. Ya. Tapi kadang-kadang diberi yang indah dulu. Saya pernah merasakan salju di Atacama. Di mana? Atacama. Di mana tuh? Gurun Atacama. Itu di antara Chili, Bolivia, di Amerika Selatan. Itu dekat Aconcagua gitu?
Iya, dia itu yang dipakai rally Dakar. Di rally Paris Dakar, sekarang kan bukan di sana, di Atacama Desert, gurun Atacama. Saya ini orang yang nggak bisa lihat ini jalan kemana ya, itu nggak bisa tuh. Jalan kemana ya? Cobain. Jadi tadinya ada jalan sampai nggak ada. Nggak takut kehabisan bensin ya? Ada cadangan selalu? Satu bawa cadangan, dan gurun itu kan saya perkirakan cuma 100 kilo. Saya punya cadangan di motor bisa 400 kilo. Saya di motornya kan, memang ini motor kan didesain khusus supaya bisa menjelajah, tankinya besar. Besar. Dan kita punya cadangan air atau cadangan bensin gitu. Jadi yang penting kita tahu berapa ratus kilo. Kalau di Eropa gampang. Dari pagi udah masukin aja ke GPS, saya mau makan siang di sini, isi bensin di sini, apa semua. Udah kita ikutin aja. Mau mengunjungi objek-objek ini langsung. Tapi kalau di daerah-daerah itu nggak bisa itu, nggak match. Oke, balik tadi dari yang Bapak kecelakaan, kemudian ikutin tegangan tinggi, kemudian Kang JJ selamat. Ternyata ketemu desa kecil. Ini di mana? Iran. Waduh. Itu masuk Iran? Masuk Iran. Emang gak ada perbatasannya? Kan gurun. Saya kan kesasar di gurun. Wah, saya balik lagi. Saya balik lagi cari, katanya di sana ada jalan. Begitu masuk gitu, masuk saya ke perbatasan Iran. Dan itu perbatasannya dekat dengan Afghanistan. Jadi banyak smuggler. Nah, ini juga seru. Perbatasan darat itu sangat berbeda dengan kita di airport. Di airport jelas, tandanya jelas, orangnya jelas. Nggak ada smuggler. Ya smuggler juga rapi-rapi. Ini ada orang yang tidak punya kewarganegaraan, ada perampok, ada smuggler, ada apa. Waduh, kita sendiri. Ada triknya. Jadi begitu datang jangan belaka langsung. Enggak. Datang tuh minimum saya setengah jam tuh observe. Saya duduk santai, ada orang ngobrol, ada kopi. Saya lihat mana ada polisi. Ini siapa? Dan kita ketika sendiri intuisi kita lebih tajam. Kita bisa menangkap. Wah ini. Terus lihat CCTV ada di mana. Biasa kalau ada polisi, saya deketin tuh. Kita punya polisi, good cop, bad cop, always, all around the world. Kan? Yeah. Jadi kita, ini asik nih. Sir, saya sendirian menjelajah, boleh nggak nitip motor? Oke, no problem. Udah nggak ada masalah. Kalau nggak ada polisi, CCTV. Bawa CCTV, simpan motor. Baru kita masuk ke dalam. Dan ketika kita meninggalkan sesuatu, jangan pernah kita mengingat-ingat. Maksudnya? Motor gue ada yang ngoprek nggak ya? Aduh, itu akan menimbulkan energi di mana akhirnya dioprek orang. Energi negatifnya ngegantung. Percaya nggak percaya. Jadi kita kan punya Tuhan. Ya Allah lindungi motor saya. Kita kan udah berusaha juga. Nitip polisi apa. Jangan lupa berdoa tinggalin. Nah. Jadi orang mau ngambil. Nggak jadi deh. Kan itu energi sebenarnya. Energi yang. Waduh ini motor menarik juga nih. Akhirnya yang motor saya hilang kan begitu. Malam-malam hilang nggak, siangnya saya udah curiga-curiga. Bener nih, saya ada basement, curiga jangan sampai hilang. Hilang bener. Jadi gitu. Nah masuk ke dalam, udah selesai. Pernah saya di kena bad cop. Baru nyebrang perbatasan, stop. Stop. Kenapa? Kamu penyelundup. Penyelundup apa? Saya tahu kamu bawa narkotik. Ada caranya. Jadi jangan dilawan. Ketika dia bilang, waduh, benar sir, kamu tahu. Wah, kita tangkap sekarang siapa ininya, bandarnya. Ya kamu. Enggak. Ambil sarung tangan dokter yang tipis itu, yang karet. Glove, masuk. Sekarang kalau benar Bapak tahu di mana tempatnya, ayo kita ambil. Dan Pak, tadi saya parkir di bawah CCTV. Jadi kita tahu siapa yang nyimpen. Kan gitu. Ini kan bad cop, memang dia mau jebak kita. Ini orang pinter. Ya, Pak. Jadi kalau ketemu barangnya Pak nanti,
Tapi kan saya pakai ini, nggak ada sidik jari saya, bukan punya saya. Nanti kalau bukan punya saya, kita ke negara itu, kita tangkap Pak, penyelundup yang sebenarnya. Oh, bongkar barang kamu. Waduh, kalau bongkar barang itu kan lama. Itu bisa sejam itu perantau perintil. Rupanya nggak bisa, udah. Hilanglah itu di meja kan kita, itu apa? Yang ini diambil. Negaranya saya nggak sebut lah. Negara kecil yang tidak diakui dunia. Yang di bagian dari Romania. Eropa. Bagian dari Romania itu ada satu provinsi yang dianya mau pisah. Cuman diakui oleh Rusia. Nah ini di sini kejadian. Oh yang terpisah dari Rusia padahal itu wilayah Rusia. Iya. Yang menghadap terpisah dari Romania. Jadi dia masuknya Romania, tapi provinsi. Tapi dia mau misahkan diri. Oh Romania bukan Romania. Bukan Ukraina, bukan Romania. Bukan Liechtenstein, Pak. Ya? Bukan Liechtenstein, bukan ya. Liechtenstein di tengah. Di tengah. Liechtenstein kecil. Kecil sekali. Itu kota lah ya. Kota. Saya juga Liechtenstein. San Marino juga kecil di atas bukit. Ya. Okay. Saya masuk Vatikan. Masuk ke dalam Vatikan. Riding di dalam Vatikan. Boleh? Vatikan City. Oh, bukan di luar, Bastille, bukan di itunya ya, bukan di dalam Vatikan City. Nggak boleh. Cuman saat itu kebetulan kan banyak kan suster-suster Indonesia yang di sana itu hanya berdoa dari Timur dari Timor. Mereka terus saya bilang, kebetulan saya ketemu Pak Dubes, aja mau ke Vatikan. Ya kalau boleh, saya surat. Boleh. Jadi yang jaga itu yang pakai baju Michelangelo, waduh bayangin. Hanya kepala negara yang boleh mengendari. Saya kepala apa? Kepala RT aja enggak. Nah ini dikawal. Jadi di depan itu pengawalnya yang pakai baju Michelangelo. Lalu lalu 2 lagi mobil keliling di dalam. Wah luar biasa, indah. Santo Basilika. Tapi di dalam kotanya, bukan di gedungnya. Jadi jalannya dari batu-batu gitu. Wah banyak fonten-fonten. Keren. Romawi kan Roma tuh luar biasa. Kita sini pingin foto, sana pingin foto. Di sini karya Michelangelo, di sana karya David. Nah, luar biasa. Dari sekian banyak perjalanan Pak, Bapak juga udah ke Alaska juga ya? Sudah sampai di paling ujung Alaska. Musim panas, musim dingin? Musim panas, musim dingin nggak bisa motor karena es. Ya, tertutup juga. Ya, tertutup. Kita tahu di Alaska tuh musim dingin penduduknya pun keluar ya. Ya, banyak yang keluar. Dan paling-paling mereka ya itu yang mau lihat midnight aurora. Kalau midnight sun kita bisa karena musim panas. Musim panas midnight sun. Itu nggak ada. Aurora bukannya di Skandinavian ya? Oh, di ini juga ada. Oh. Pokoknya utara atau selatan. Kemana aja? Anchorage, Juneau, dari Haines Junction, naik ferry ke Juneau, terus keliling kan, sampai ke Anchorage, dari Anchorage, ya. Kayak Chicken juga? Iya, Chicken itu jalan menuju Chicken namanya Top of the World. Jadi kita itu di atas gunung gitu, wih luar biasa, pemandangan di bawah gitu, wih makanya mereka disebutnya Top of the World. Kanada habis kota ya? Kecil. Kanada habis ya Pak? Habis. Signpost Forest semua dari White Horse semua sampai ke bawah Banff. Wah, saya juga pernah ke Banff. Wah luar biasa. Alberta semua. Revelstoke. Ya. Wow, I love Revelstoke Pak. Ya. Kalau nggak salah jadi kita pernah ketemu di Vancouver ya Pak? Iya di Vancouver. Waktu itu saya dengan Panasonic trip. Panasonic Award ya. Banyak teman-teman waktu itu ketemu Pak. Saya ingat jadi iya dulu Antowi ada juga. Pengendara motor Indonesia. Iya itu waktu itu saya lagi nunggu motor dari Korea. Dari situ saya perjalanan ke atas. Perjalanan ke Prudhoe Bay, ke Alaska. Sampai Alaska baru saya turun sampai di ujung paling bawah, di Ushuaia. Ushuaia itu kalau Alaska, kota terpaling utara itu kan Prudhoe Bay. Kalau di selatan, kota di ini namanya Ushuaia. Jadi keliling dunia itu kenapa
Saya itu circumnavigation. Keliling bumi. Ya, keliling bumi. Jadi keliling dunia beda sama keliling bumi. Kalau circumnavigasi, kita itu harus melewati seluruh garis waktu dan seluruh garis imajinasi suhu. Maksudnya gini, kita kan ada latitude. Ya. Latitude, garis lintang. Yang terkenal ekuator. Ekuator, ya. Terus di atasnya ada subtropis. 23 ya. Ya. Okay. Terus subtropis 23. Lalu Arktik. Di bawah ada juga. Antartika. Nah, ini semua harus dilewatin. Jadi kita harus lewat semua. Lalu ada garis longitude. Longitude itu kalau latitude itu suhu dari panas ke dingin. Kalau longitude itu waktu. Makanya ada Indonesia Barat, Indonesia Timur itu waktu yang berbeda. Nah ini juga harus dilewatin. Jadi harus lewatin semuanya. Baru itu namanya circumnavigation. Udah komplit? Udah komplit. Utara selatan, selatan utara udah komplit? Iya. Satu boundary. Jadi kalau kita begini aja, kena semua. Kita nggak harus, kita begini kena. Kita begini. Kang JJ udah lakukan semua? Ya. Dan Kang JJ artinya saksi ya, kalau bumi itu bulat ya? Bulat. Bukan flat earth? Enggak flat, bulat. Kalau enggak gimana yang teman kita di sana bisa lihat siang kita malam. Kalau umpamanya ini kan sama. Di Amerika semua siang, malam. Ini enggak. Kan saya nelpon malam-malam sini orang bulat. Bulat kok. Tuh, jadi teman-teman ini saksi mata yang buktikan bahwa bumi itu bulat. Jadi ternyata banyak juga orang di dunia termasuk Indonesia yang banyak orang pintar juga banyak yang bulat. Jadi Kang JJ udah ya naik ke utara terus turun di sisi lain? Tidak begini, tapi begini. Karena utara kan saya nggak bisa naik motor di kutub. Okay. Tapi begini, kan Arktiknya udah kelewat. Yang penting garis Arktiknya udah kelewat. Arktik kan saya 2 kali Arktik. Arktik dan yang Antartik. Arktik itu sampai di Prudhoe Bay sama Inuit. Di Kanada juga ada kota Inuit. Itu kota Eskimo, lucu. Terus di selatan itu ada Ushuaia. Itu kota paling selatan di bumi. Pernah masuk iglo? Hangat ternyata. Cuman saya kan musim panas, jadi nggak pernah. Tapi ada namanya contoh iglo gitu. Jadi hanya untuk tourism. Masuk, oh ya. Tapi bukan iglo yang betul-betul iglo. Udah ngecek, saya lu bikin kuis siapa berani di iglo ada kulkas. Orang bilang salah. Padahal ternyata betul. Karena kulkas itu fungsinya bukan juga untuk mendinginkan, tapi menahan suhu. Ya, menahan suhu. Dari sekian banyak 99 negara, kota mana yang menurut atau negara mana yang Kang JJ merasa wow, ini tidak akan pernah saya lupakan? Susah ya. Itu pertanyaan yang Amerika habis ya? Habis. Ujung ke ujung. East to east. Cuman ada beberapa negara yang saya nggak bisa masuk. Tapi nggak pulau-pulau nggak ya? Karena saya nggak mungkin hanya kirim ke motor saya ke pulau terus keliling sebentar. Ke Hawaii pasti enggak lah ya? Ya. Ke Hawaii beda lagi tapi nggak naik motor. Jadi nggak saya hitung. Tapi saya melewati 42 negara bagian di Amerika Serikat. Jadi dari West Coast, dari Washington State sampai di Maine, di zigzag. South Dakota, North Dakota, wah itu juga luar biasa. Dari Maine sampai di Florida, di Key West. Key West ya? Di tempat Hemingway. Ya. Ya, dari itu kota saya karena saya kuliah di Miami dulu. Ya, Key West. Kayak itu Bali kan, ya. Itu kan jembatan-jembatan. Jembatan terpanjang di situ antar pulau ya. Dari Florida ke California. Terus saya naik lagi ke San Francisco. Jadi begini-begini ya? Iya. Ya kita kalau pengen tahu. Berapa lama di Amerika aja? Kalau turis, dia naik bus, naik apa Jakarta Bandung 2 jam, ya kan? Kalau traveler, ya dia berhenti dulu di puncak. Kalau explorer bisa 2 minggu sampai Bandung karena ke Sukabumi dulu. Dan Akang lebih mengaku sebagai ya, explorer. saya nggak bilang explorer, saya penjelajah lah. Saya menikmati apapun itu. Mau yang kata orang nggak enak juga, dinikmati sih jadi enak. Jadi ya begitu. Sorry, pernah jatuh cinta dalam perjalanan? Wah. Tadi, don't ask what you don't have. Don't ask what you don't have. Karena istri saya kan lagi di Indonesia. Saya ya udah.
Seringkali begitu, kita nggak present. Lagi di Jerman, aduh enak ya kalau nasi Padang. Jerman bratwurst. Nikmatilah Jerman dengan bratwurstnya. Lagi di Padang ya nasi Padang, jangan inget bratwurst. Ya kan? Lagi saya tahu, saya nggak punya. Tapi kan kita tentu ada, ya namanya orang hidup ya. Rada 18 tahun ke atas nih, seks misalnya ya. Tapi ketika kita, itu kan seks itu akan datang kita berimajinasi. Terus kita, aduh, kan datang dia. Tapi kalau kita relax, I don't ask what I don't have. Nah, malah bisa, alam itu akan memberi keseimbangan. Nah, akhirnya bisa mimpi basah. Bayangin aja umur 50 mimpi basah kan beda. Ya. Jadi, udahlah tenang aja, jangan dipersulit. Kita tuh mempersulitnya ini, pikiran kita. Pikiran kita, bukan hidup ini. Kita udah punya BMW, mobil udah keren, tetap sulit. Apa? Oh, pengen yang lebih. Ya, itu. Udah nikmati aja. Luar biasa. Nikmati. Dan semua itu saya dapat di jalan. Saya cerita tadi sama Bung Helmi kan. Berangkat aja bahasa Inggris, bisa ngomong Inggris, tapi kan vocabulary-nya terbatas. Jadi saya bakal kamus Oxford tuh yang gede hitam. Ingat gak zaman dulu? Yang hitam. Udah, jadi mau makan aja. Ditanya, what kind of food? Fish. Oke, fish. What kind of fish? Oh, apa ini? Oh, barbecue. Oke, well done. Oh, well. Sampai saya bisa presentasi di depan penjelajah dunia. Dan penjelajahnya luar biasa. Bukan hanya ece-ece. Itu ada Ted Simon. Itu luar biasa. Pioneer dari Inggris. Ada Sam Manicum, dia bukunya banyak. Sam Manicum. Ada Jeremy Kruger. Pokoknya top lah, top dunia. Dan saya di prime time, pembukaan saya bilang, Ted, you speak very good British English. Yes, okay. Saya bilang ada Grant Johnson, you speak Canadian English. Yes. Saya sebutin satu-satu. So, I speak road English. Kalau lu nggak ngerti, lu mesti lebih banyak di jalan. Itu semua langsung berdiri. Kita nggak akan malu lah. Kita kan orang lahir juga nggak bisa bahasa Inggris, ya nggak? Nggak usah, wah Inggris harus yang terbaik. Nggak, orang kita penjelajah, bukan guru bahasa Inggris. Jadi jangan bikin jadi kendala. Orang tuh, waduh saya nggak bisa bahasa Inggris, kendala. Aduh saya nggak bisa benerin motor, kendala. Tapi just go, learn. Oke. Kapan lagi mau jalan? Atau selesai? Masih enggak. Kapan terakhir pulang, Pak? Saya kan stuck di Australia. Jadi motor di Australia sekarang? Enggak, udah pulang. Jadi waktu itu sebelum pandemi saya udah mau jalan. Saya masuk Filipina, terus saya balik, saya kembali ke Australia untuk kedua kalinya. Pandemik. Terus saya masuk Western Australia. Perth, ya. State lockdown. Jadi nggak ada masalah. Okay. Saya di utara, nggak ada masalah. Udahlah, saya keliling aja West Australia kan besar tuh. Dari ujung utara sampai selatan kan sebagian North Territory, terus ada Victoria kan. Ya saya santai aja. Tiba-tiba saya di teks dari perwakilan. Kang JJ, ini city lockdown. Waduh, kalau city lockdown berat, Pak. Kalau saya di kampung kecil, terus belum tentu ada. Masa saya harus di tenda berbulan-bulan gitu kan. Waduh, jadi saya riding 1.800 km satu hari. Cuman kan musim panas, jadi terangnya lama ininya. Siangnya panjang, jam 10 malamnya masih terang. Terus riding, akhirnya masuk Perth. Masuk Perth, nggak ada pesawat. Akhirnya bagaimana caranya saya bisa pulang. Saya pulang, motor ditinggal. Tapi motor itu nggak boleh sekian lama. Akhirnya saya kembalikan ke Indonesia. Cuman di Indonesia saya kan pandemi nggak bisa diem. Saya buat ini, buat itu. Nah sekarang masih menyelesaikan dulu. Maksudnya nggak enak kalau saya tinggalin, saya pergi, otak saya ada di Indonesia. Ini kan belum selesai, itu belum. Jadi saya lagi menyelesaikan. Setelah semuanya beres, ya saya start Afrika. Ya 1-2 tahun lah. 1-2 tahun lagi baru start Afrika. Orang selalu nanya, gimana ngurus visanya sih? Ini
Kan dari negara ke negara ya? Iya, negara ke Gimana negara. ngurus visanya? Yang paling penting sebenarnya kita punya the big five. Visa Amerika, Eropa, Schengen ya? Schengen, Oke. dan British, kan ini Ya, beda. Australia, Kanada. Hmm. Ini kalau bisa lagi Jepang. Jadi negara-negara ini. Nah, jangan yang beberapa bulan. Ini yang 2 tahun. Amerika 5 tahun. Ini. Jadi semua dipersiapkan sebelum jalan? Enggak, yang ini the big five. Hmm. Saya orang yang nggak pernah percaya kalau bisa nggak bisa. Sebelum saya coba. Karena menurut aturan memang nggak bisa. Tapi saya datang aja. Saya mau ke negara Anda. Loh, Anda harus nge-apply di Indonesia. Loh gimana, saya udah bertahun-tahun nggak pulang nih. Perjalanan saya dari Kalau cuma untuk visa saya pulang kan ini. I'm right for peace. I know your country love peace. Coba kita harus punya jejak digital. Dia periksa. Wah benar nih. Jadi mereka, ini orang kasihan nih kalau hanya dapat visa kita harus pulang ke Jakarta. Terus dia lihat lagi visa kita mau kerja gimana, punya Amerika, punya visa-visa yang ini ada kita negara-negara ini. Ini ya oke. Jadi don't believe. Try, kalau nggak bisa ya udah pulang. Semacam visa on arrival ya? Ya sebenarnya bisa, tapi nggak resmi. Nggak semua orang bisa dapat. Dia harus ketemu, dia wawancara berkali-kali. Saya pernah, udah dijanjikan, dapat visa. Nah, sampai di perbatasan nggak ada visa. Mana perbatasan di sini perang di India sama Bhutan. Keren ya. Jadi dia ngukurnya dari happiness ya. Dan mungkin kita perlu belajar dari Bhutan. Bhutan itu tidak perlu kuantitas orang masuk Bhutan. Yang penting berapa dia spend money di Bhutan. Bhutan sangat berbeda dengan Nepal. Nepal, you have $10 no problem, masuk. Bhutan enggak? Bhutan nggak bisa. Apa kotanya Pak? Bhutan tuh? Lupa ya namanya kotanya. Bentar. Samdrup Jongkar. Ada beberapa kota. Terus Bhutan tuh yang benderanya segitiga itu ya? Itu Nepal. Ya Bhutan juga hampir kayak segitiga gitu ya. Dia kan di kaki-kakinya Himalaya kan ya? Ya. Jadi ini India, ini China, ini di sini Bhutan, Nepal, sini Bhutan. Terus ke bawah dikit baru Bangladesh ke belah kanan. Jadi dia ada gap sedikit. Nah di situ tengah-tengahnya ada di India tuh Darjeeling, tempat ya, teh ya. Siliguri, Goalpara, teh. Teh itu daerah-daerah penghasil teh terbaik dunia. Ya itu Meghalaya. Meghalaya itu daerahnya namanya Meghalaya. Itu daerah bergolak juga. Karena ada separatis. Ya jalan aja. Saya masuk daerah bergolak, kata orang, wah orang lokal aja nggak berani masuk. Jangan, you don't go there, I go there. Ketika dia bilang tidak, saya cuma percaya mereka juga manusia. Manusia punya rasa, punya anak, punya istri. Mereka manusia. Dan kita memanusiakan mereka. Jadi jangan mereka orang jahat terus, wah ini orang jahat terus kita takut-takut. Ya ditembak lah. Tapi ketika mereka manusia terus, orangnya, hey how are you? Kamu dari mana? Ya dari Indonesia. Wah gila ya kamu. Mana ini orang jahat nih. Kita aja ngobrol jadi. Saya di Meksiko. Itu ada satu provinsi namanya Michoacan. Nobody want to go there. Gak ada orang berani masuk Michoacan. Crime rate-nya tinggi. Karena gak ada polisi. Gak ada polisi. Polisinya takut. Jadi kalau polisi masuk, yang dikerjain bukan polisinya. Yang diculik keluarganya. Kartel buat abuse. Jadi saya mau masuk. Gak boleh. Semua. Sampai ketua BMW, President of BMW Mexico. Don't go there. Temenin, nggak ada orang mau nemenin kamu ke sana. Tapi ya itulah, kerja Tuhan tuh beda. Saya tetap bilang, tiba-tiba teks saya, hey Mr. Jeffrey, do you remember me? Oh yes, I remember you. How are you? Oh my angel, katanya, kamu malaikatku. Karena dia saya tolong di Alaska. Bayangin orang Meksiko ketemu saya di Alaska, motornya rusak. Kalau nggak saya tolong mungkin dia mati kedinginan.
Jadi saya ketemu orang Australia barengan, akhirnya dia pakai pickup. Nah orang ini saya bilang, udah motor rusak kamu masukin di mobil teman saya. Bawalah sampai Anchorage. Nah orang ini ketemu di Meksiko dan dia tinggal di Michoacan. Bayangin. Akhirnya, Jeffrey please. Katanya ketemu. Kunjungi saya di Michoacan. Aduh. Saya mau ke Michoacan, ini orang Michoacan. Terus saya bilang, tapi jemput di border ya. Oke, no problem. Ini jemput. Tapi bisa lagi riding ini, tiba-tiba berhenti pinggir jalan. Why? Don't ask. Stop. Rupanya mereka pakai pager gitu. Bunyi, berhenti. Kartel lewat. Jangan ketemu. Nanti, nah itu. Dan Michoacan luar biasa, yang mumi-mumi di dalam guha itu. Dalam guha ada mumi-mumi. Muminya beda sama yang di Mesir. Sangat beda. Karena mereka itu nggak spesial di balsam. Cuma dimasukin gitu, tapi karena guhanya ini jadi... Dan di Meksiko tuh piramid terbesar tuh di Mesir ya? Di Meksiko, bukan Meksiko. Di Mesir. Banyak piramid di sana. Banyak piramid ya. Itu orang yang nggak banyak tahu, Pak. Iya. Dan piramidnya walaupun sama, cuman mereka nggak lancip. Matang. Saya pernah perjalanan di Turki, terus tour guide-nya sok tahu banget, dia bilang piramid terbesar itu dari Mesir. No, you are wrong. I know this is Mexico. Dia nggak percaya, Pak. No gitu. Dia nggak tahu kalau gua Raja Kuis kan. Besok baru yes you are right. Saya tuh suka banget gitu ya. Walaupun saya belum pernah lihat. Saya kepengen ke Meksiko, Pak. Tapi ngeri banget. Crime rate-nya. Kemarin nonton film Capo gitu, aduh ngeri banget. Tidak seperti yang di film-film kali ya. Dan itu kan semua daerahnya lain-lain ya. Saya ada kawan saya dan kita di Amerika, Pak. Ketika orang tahu mau ke Meksiko, semua bilang, paling berani di Tijuana ya, habis itu pulang lah, nggak berani masuk. Dan jangan ke Meksiko. Padahal kan daerahnya indah ya, ada Acapulco, ada Baja. Eksotik ya, ada Terus Baja. Banyak tempat tahu-tahu bolong gitu, bawahnya kayak danau. Wow. Dari atas bolong, danau, airnya luar biasa. Saya berhenti aja, saya berenang aja, seneng aja. Luar biasa. Udah 1 jam lebih nih kita udah bicara. Ini mesti ngobrol sampai pagi nih kita bareng. Oke, Pak. So di resume, apa hikmah yang Kang JJ dapat dari journey Anda? Nikmati aja apa yang diberikan semesta pada kita. Apakah itu masalah? Apakah itu kalau kita seneng, sisakan sedikit untuk kalau kita susah. Jangan seneng sampai lupa. Sampai berlebihan gitu ya. Euforia, lupa. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita susah, tenangkan. Pasti ada maksud. Ya, itu akan membuat hidup kita very light. Enteng. Dan easy. Easy. Nah, sangat, jadi enteng banget. Relax saja. Dan semua kejadian itu terjadi tentu ada maksudnya. Jadi santai aja udah. Just being positif. Juga kind. Hidup ini seperti kita menanam. Kalau kita menanam buah yang baik. Dengan tidak lupa dipupuk. Disiram. Kita memetik tidak hanya buah, tapi bijinya yang bisa kita tanam lagi. Spreading. Gitu. Oke. Thank you banget Kang Jeffrey. Sama-sama. Terus. Ini juga udah azan maghrib. Iya. We have to stop. Tapi hari ini kita bicara bukan hanya perjalanan dari kota ke kota, dari negara-negara. Banyak sekali hikmah kehidupan yang bisa kita petik. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton Helmiah Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.